Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-8, dengan judul Memeriksa Kerendahan Hati. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal 4, ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Teman-teman, pada hari Sabat ini, kita akan kembali mempelajari kisah di Alkitab, yaitu tentang Raja Nebukadnezar. Kita mengetahui bahwa di 2 Sabat yang lalu, di 2 Sabat terakhir ini, kita sudah mempelajari bagaimana Raja Nebukadnezar mendapatkan sebuah mimpi tentang sebuah patung. Dan pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana Raja Nebukadnezar membuat patung tersebut dan menyuruh kepada seluruh orang yang ada di Babel untuk menyembah patung tersebut, yang menandakan bahwa kerajaannya itu, kekuasaannya itu akan tetap untuk selama-lamanya. Dan setelah peristiwa itu, di sini Nebukadnezar pada waktu itu sedang diam di dalam istananya. Dia sedang berjalan-jalan dan dia sedang memandang seluruh istananya. Dia membesarkan dirinya, dia berkata bahwa seluruh kerajaannya itu berdiri atas kekuasaannya, atas usahanya sendiri. Dan ketika Raja Nebukadnezar sedang memandang-mandang akan istananya yang megah itu, yang dirasa bahwa itu hanyalah atas kekuasaannya sendiri, maka datanglah suara dari langit. Suara itu berkata bahwa suatu saat nanti Raja Nebukadnezar, dia akan kehilangan kekuasaannya, dia akan tinggal di tengah hutan bersama dengan binatang-binatang, dan dia akan makan makanan seperti layaknya seekor binatang. Dan betul, ketika suara itu hilang, maka pada saat itu juga Nebukadnezar kehilangan kekuasaannya. Dia berada di sebuah hutan, dia makan makanan rumput seperti lembu, dan bahkan dia tubuhnya tidak terawat. Di sini dikatakan rambutnya menjadi sepanjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Dan setelah waktu yang ditentukan, yaitu setelah 7 masa, Raja Nebukadnezar berada di hutan, dia tidak terawat. Maka setelah lewat waktu yang ditentukan, Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budinya kembali kepadanya. Kemudian setelah akal budi Raja Nebukadnezar kembali, maka barulah Nebukadnezar menyadari bahwa hanya ada satu-satunya yang berkuasa di atas seluruh bumi ini, yaitu Tuhan. Di sini Raja Nebukadnezar berkata bahwa aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Dan pada saat itu, ketika akal budinya sudah kembali, maka kembalilah juga kebesarannya, maka kembalilah juga kekuasaannya untuk memasyurkan kerajaanku. Dan pada saat itu menteri-menterinya dan pembesar-pembesar kerajaan itu menjemput Nebukadnezar di hutan dan membawanya kembali ke kerajaannya. Dan pada saat itu kemuliaannya yang ada pada Nebukadnezar, kerajaannya lebih besar daripada yang dahulu diberikan kepada Nebukadnezar. Setelah Nebukadnezar menyadari bahwa hanya ada satu-satunya kuasa di bumi ini, hanya ada satu kerajaan di bumi ini yang berkuasa, maka kekuasaan Nebukadnezar, kerajaan Nebukadnezar jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini? Di sini dikisahkan bagaimana Nebukadnezar yang tadinya adalah raja yang congkak, yang tadinya adalah raja yang merasa dirinya itu hebat, yang merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya yang berkuasa. Setelah Tuhan berfirman, setelah Tuhan menegur Nebukadnezar, maka barulah dia menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 129 mengatakan, rencana Allah supaya kerajaan terbesar di dunia harus menunjukkan pujian kepadanya kini terlaksana. Pernyataan secara umum ini, di mana Nebukadnezar mengakui kemurahan dan kebaikan serta kekuasaan Allah, adalah tindakan yang terakhir dalam kehidupannya yang tercatat dalam sejarah yang suci. Jadi teman-teman, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, biarlah kita selalu rendah hati. Biarlah kita selalu mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Allah adalah satu-satunya yang maha hebat. Allah adalah satu-satunya yang patut kita puji dan kita sembah untuk selama-lamanya. Jangan sampai kita merasa diri kita bisa. Jangan sampai kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah atas kemampuan diri kita sendiri. Merasa diri kita congkak, merasa diri kita mampu tanpa pertolongan Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Nebukadnezar. Ketika Tuhan menegur, barulah dia menyadari akan kesalahannya. Jangan sampai Tuhan menegur kita terlebih dahulu, barulah kita bertobat. Janganlah sampai Tuhan menegur kita terlebih dahulu, barulah kita menyadari akan kuasa Allah. Baiklah, mulai sekarang kita selalu menyadari, kita selalu mengingat bahwa hanya ada satu-satunya kuasa di bumi ini. Hanya ada satu-satunya yang terbesar di bumi ini, yaitu kuasa Allah, yaitu kebesaran Allah yang patut kita sembah. Inilah video sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.